Halo sahabat, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dengan The F46. Kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah film yang berjudul Endgame. Di awal cerita, tampak seorang pria bernama Wu Yanzhen keluar dari lift dan berjalan di parkiran. Tiba-tiba, pintu bagasi mobil terbuka sendiri. Ketika dia menoleh ke belakang, ada seseorang yang memakai masker dan mantel hitam sedang berdiri di situ. Orang itu melangkah ke arahnya dengan membawa sebilah pisau di tangan, lalu menikamnya berkali-kali. Kejadian tersebut direkam orang lain dari tempat tersembunyi menggunakan ponselnya. Setelah membunuh, orang itu masuk ke mobil dan melepas maskernya. Dia adalah Chow Chun, seorang pembunuh bayaran profesional. Di lain tempat, seorang pria terlihat sedang berteriak-teriak dan memukuli cermin. Setelah membakar beberapa lembar artikel majalah, dia menaiki sebuah kursi. Pria itu hendak bunuh diri dengan menggantung dirinya di tambang. Saat dia sudah mengalungi tambang di lehernya, tiba-tiba handphonenya berdering. Dia hendak mengurungkan niatnya bunuh diri, tapi sayangnya kursi yang dia injak terlanjur roboh. Dia beruntung, tali yang digunakan untuk gantung diri tersebut putus. Dia mengangkat handphonenya, ternyata yang menelpon adalah pemilik gedung yang menagih uang sewa, dia pun semakin putus asa. Pria ini adalah Chan Siumeng, seorang aktor miskin yang mempunyai banyak hutang dan masalah dalam hidupnya. Dia memeriksa dompetnya dan menemukan sebuah voucher spa air panas. Dia pun berencana pergi ke sana. Sebelum berangkat, dia memeriksa kotak suratnya dan menemukan surat tagihan lainnya. Dia membuangnya sembarangan. Namun karena dia dipelototi 3 orang nenek-nenek, dia mengambil kembali surat itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Di perjalanan pulang, Chow Chun terjebak kemacetan. Dia melihat ada orang-orang berseragam polisi di situ. Chow Chun yang tidak mengetahui bahwa orang-orang tersebut sebenarnya sedang mengambil adegan film, langsung berbelok ke spa, karena dia takut diperiksa polisi. Di dalam spa dia bertemu dengan Chan Siumeng yang sedang memberikan voucher spa miliknya. Resepsionis mengira voucher milik Chan Siumeng tidak asli. Tiket Chan Siumeng ditolak karena sudah jam 12 malam dan tiket itu sudah tidak berlaku. Chow Chun membantunya dengan menunjukkan bahwa jam di handphone masih menunjukkan pukul 11:57 menit. Akhirnya Chan Siumeng diperbolehkan masuk. Chan Siumeng mengucapkan terima kasih karena Chow Chun sudah membantunya. Chan Siumeng mandi sambil meratapi nasibnya. Tiba-tiba sabun yang dia pegang terpental dari tangannya. Sabun itu terpental ke lantai dan terinjak oleh Chow Chun yang sedang berjalan. Chow Chun pun jatuh terpleset dan tidak sadarkan diri. Chan Siumeng menemukan gelang loker Chow Chun yang terjatuh. Dia menukar gelang tersebut dengan gelang miliknya karena dia tahu di loker Chow Chun ada banyak barang mahal. Chan Siumeng pergi meninggalkan spa. Dia membawa semua isi loker lalu masuk ke mobil Chow Chun dan menemukan dompet yang berisi identitas Chow Chun dan uang yang banyak. Dia pun segera pulang dan membayar hutang-hutangnya ke tukang daging, tukang rokok, tukang cukur, penjual togel, warnet, dan hutang ke mantan pacarnya. Dia mengatakan kepada mantannya bahwa dia sekarang sudah menjadi aktor sukses. Dia mengira dengan begitu mantannya akan kembali kepadanya. Akan tetapi, mantannya memberitahukan kepada Chan Siumeng bahwa dia akan menikah. Chan Siumeng berpura-pura tidak sedih, dan memberikan semua sisa uangnya sebagai hadiah pernikahan. Chan Siumeng menangis di dalam mobil. Dia juga menyesal, karena uangnya sudah habis diberikan ke mantannya. Namun, tangisnya tiba-tiba berhenti, saat dia menemukan kantong berisi uang yang lebih banyak. Beberapa hari kemudian Chan Siumeng membawakan makanan untuk Chow Chun ke rumah sakit. Chow Chun bertanya apakah Chan Siumeng kenal dengannya. Tapi Chan Siumeng mengatakan kalau dia tidak mengenalnya.
Chan Siumeng baru mengetahui kalau ternyata Chow Chun mengalami amnesia. Pihak rumah sakit mengira bahwa Chow Chun adalah Chan Siumeng karena data identitas pasien yang mereka dapat adalah identitas dari loker Chan Siumeng. Suster memanggil Chow Chun dengan nama Chan Siumeng untuk diperiksa. Tiba-tiba ada dua orang polisi datang mencari Chan Siumeng. Chan Siumeng mencoba untuk menghindari mereka, tapi dia mengurungkan niatnya. Dia sengaja mengakui kalau dia adalah Chan Siumeng tapi dia sudah sembuh dari amnesianya dan diizinkan pulang oleh rumah sakit. Chan Siumeng pun pergi meninggalkan rumah sakit. Seorang wanita meminta maaf karena dia tidak sengaja menabrak Chan Siumeng. Wanita ini bernama Li Sang. Li Sang sedang mencari anaknya yang masuk rumah sakit karena pingsan di sekolah. Dia bertemu dengan guru anaknya yang mengatakan kalau anaknya sebenarnya dalam keadaan sehat. Anaknya hanya tertekan karena ejekan teman-temannya pada saat acara pidato di sekolah tentang sosok ayah. Dia diejek karena berbohong tentang ayahnya. Di pidatonya dia menceritakan kepada teman-temannya, kalau ayahnya adalah seorang astronaut. Chow Chun dan Li Sang pun pergi meninggalkan rumah sakit. Liu kembali ke asrama sekolah bersama gurunya. Chan Siumeng meluncur pulang ke apartemen Chow Chun dengan mobil mewahnya. Chan Siumeng terlihat sangat bahagia. Sedangkan Chow Chun meninggalkan rumah sakit dengan berjalan kaki. Di perjalanan, Chow Chun terkena cipratan air dari mobil Li Sang. Li Sang merasa bersalah dan ingin mengantarkan Chow Chun pulang. Chow Chun menceritakan kepada Li Sang bahwa dia mengalami amnesia akibat kecelakaan itu, dan meminta bantuan Li Sang karena dia bingung harus bagaimana. Li Sang menanyakan apakah Chow Chun mengingat namanya sendiri. Chow Chun mengecek di kartu identitas, yang sebenarnya adalah milik Chan Siumeng. Chow Chun yang belum ingat siapa dia sebenarnya menjawab, bahwa dia adalah Chan Siumeng dan berumur 32 tahun. Selain kartu identitas, Chow Chun juga memegang sebuah handphone yang terkunci, dan hanya punya satu kali kesempatan membuka passwordnya. Dia juga memegang sebuah surat yang berisi alamat apartemen Chan Siumeng. Chow Chun sampai di apartemen sebagai Chan Siumeng. Chow Chun tidak menyadari ada barangnya yang tertinggal di mobil Li Sang. Dia tercengang menemukan apartemennya yang berantakan dan bau. Li Sang masuk mengantarkan barang miliknya yang tertinggal di mobil. Di saat bersamaan pemilik gedung datang dan menagih sewa pada Chow Chun, yang dia kira adalah Chan Siumeng karena dia belum pernah bertemu sebelumnya. Dia marah-marah melihat apartemennya berantakan dan berniat mengusir Chow Chun karena kamar itu sudah lama belum dibayar. Chow Chun mencegah penjaga kebersihan membuang barangnya dan minta waktu kepada pemilik gedung untuk mencari uang sewanya. Lalu Li Sang mengatakan kepada pemilik gedung, bahwa dia akan membayarkan sewa apartemen itu untuk Chow Chun. Chow Chun berterima kasih kepada Li Sang. Ketika Li Sang akan pulang, Chow Chun memberikan makanan untuk Li Sang sebagai tanda terima kasihnya. Li Sang memberikan kartu namanya kepada Chow Chun, lalu meluncur pergi. Chow Chun kemudian membersihkan dan merapikan apartemennya. Dia juga mulai menyelidiki dan mencatat segala hal tentang dirinya, bahwa dia adalah seorang aktor yang gagal. Dia mencoba membuka handphone yang terkunci ketika melihat angka di sebuah poster sobek. Ternyata angka itu bukan password handphone, handphone itu pun terkunci dan tidak bisa dibuka lagi. Chan Siumeng yang berada di apartemen Chow Chun menemukan sebuah pintu. Dia masuk ke dalam, lalu melihat ada puluhan paspor dan kartu identitas Chow Chun dengan nama yang berbeda-beda. Awalnya Chan Siumeng mengira Chow Chun adalah seorang penipu. Chan Siumeng juga menemukan sebuah pistol di laci dan mengira itu adalah pistol mainan. Ketika dia bermain-main dengan pistol itu, tiba-tiba salah satu handphone yang terpajang di meja berdering. Si penelpon berkata bahwa uang bayaran untuknya sudah siap dan dia meminta alamat untuk menaruhnya. Saat itulah Chan Siumeng mengetahui bahwa Chow Chun adalah seorang pembunuh bayaran. Chow Chun mulai menjalani hidupnya sebagai Chan Siumeng. Dia mendatangi audisi pemilihan aktor figuran. Dia terpilih, namun karena dia tidak berpengalaman, dia malah mengacaukan proses syutingnya dan membuat sutradara marah-marah. Chan Siumeng mengunjungi Chow Chun di apartemen miliknya.
Dia kagum apartemennya sekarang menjadi bersih dan rapi. Chan Siumeng menyemangati Chow Chun. Dia melihat tali untuk gantung diri yang masih di tempatnya. Chan Siumeng mendapat telepon kemudian dia langsung pergi untuk mengambil uang bayaran di tempat yang sudah disepakati. Namun ternyata kosong. Dua orang menghampirinya lalu membawanya. Dua orang itu membawanya ke Nyonya Hui. Orang yang menyewanya untuk membunuh Wu Yanzhen. Anak buahnya memperlihatkan video di ponsel saat Chow Chun membunuh Yanzhen. Nyonya Hui ingin bertemu dan membayarnya secara langsung. Karena selama ini, jangankan bertemu, mendengar suara Chow Chun saja dia belum pernah. Hui berniat memakai jasa Chow Chun lagi untuk membunuh Zheng Jiurong, istri Wu Yanzhen. Chan Siumeng pun menyanggupinya. Chan Siumeng yang dasarnya seorang aktor berhasil menahan diri dan berpura-pura sebagai Chow Chun, membuat Nyonya Hui tidak curiga. Sementara itu, Chow Chun sedang makan malam bersama Li Sang. Dia kemudian menyadari bahwa dia bisa bicara dengan bahasa Inggris. Dia bertekad di depan Li Sang bahwa dia akan berubah dan berusaha menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya. Dia pun mulai belajar mendalami profesinya sebagai seorang aktor. Dia berhasil memikat sutradara saat berperan sebagai figuran. Dia kemudian mendapat peran yang lebih baik. Chan Siumeng yang awalnya panik, mulai menjalankan tugasnya. Dia mulai memata-matai dan mendekati Zheng Jiurong. Namun, Chan Siumeng tidak sanggup melakukannya. Apalagi saat ini Zheng Jiurong sedang hamil. Dia bahkan menyerahkan uang bayarannya ke Zheng Jiurong dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Dia mengatakan bahwa suaminya sudah mati dan Nyonya Hui juga menyewanya untuk membunuhnya. Karir Chow Chun semakin bagus. Dia mendapatkan peran-peran yang lebih penting. Hubungannya dengan Li Sang juga semakin dekat. Dia bahkan sempat mencuri kostum astronot demi menghadiri lomba pidato di sekolah Liu, anak Li Sang. Hari itu Chow Chun kembali melakukan syuting film. Di tengah syuting, kilatan lampu-lampu penerangan mulai membuatnya sadar. Dia mengingat kembali siapa dirinya sebenarnya. Nyonya Hui tanpa sengaja melihat Chan Siumeng di TV. Dia kemudian marah-marah setelah tahu Chan Siumeng hanyalah seorang aktor dan telah membohonginya. Chan Siumeng kembali ke apartemen lamanya dan berniat mengembalikan dompet Chow Chun. Dia dibuntuti oleh anak buah Nyonya Hui, namun dia berhasil kabur setelah menodongkan pistolnya. Anak buah Nyonya Hui yang ketakutan sampai ngompol di celananya. Saat di dalam mobil, rupanya Chow Chun sudah berada di dalam dan menodongnya dengan pisau. Mereka kemudian menuju apartemen Chow Chun. Nyonya Hui dan anak buahnya berniat membunuh Chan Siumeng. Mereka menyerbu apartemen Chow Chun dan Chan Siumeng melihatnya dari kamera CCTV kemudian kabur ke lantai bawahnya menggunakan bak mandi rahasia yang sudah dipersiapkan Chow Chun. Karena tidak menemukan Chan Siumeng, Nyonya Hui dan anak buahnya keluar dari tempat itu. Ternyata Chow Chun bukanlah pembunuh bayaran. Sebenarnya setelah dia mendapat pesanan, dia akan menghubungi targetnya dan membuat sandiwara agar targetnya terlihat seperti terbunuh. Jadi Chow Chun mendapat bayaran double. Chow Chun akan mengampuni kesalahan Xiaomeng asal dia akan menggunakan identitas Xiaomeng untuk selamanya. Xiaomeng pun menyanggupinya. Mereka lalu menyusun rencana. Tiba-tiba Li Sang menelpon Chow Chun untuk menanyakan keberadaan anaknya. Anaknya pergi ke apartemennya untuk mengembalikan buku catatan Chow Chun yang tertinggal di mobil Li Sang. Chow Chun pun panik. Mereka berdua bergegas ke apartemen Chan Siumeng. Sesampainya di sana, Chan Siumeng tinggal sebentar di bawah untuk menelpon Zheng Jiurong namun tidak ada jawaban. Dia kemudian melihat anak Li Sang dibawa oleh anak buah Nyonya Hui. Dia segera melaporkannya ke Chow Chun. Di saat yang sama Li Sang tiba di tempat itu. Li Sang akan menelpon polisi tapi Chow Chun mencegahnya karena dia punya rencana lain. Berpura-pura menjadi Interpol. Dia juga menyalakan ponselnya agar Li Sang dan Chan Siumeng ikut mendengarkan saat dia menginterogasi Nyonya Hui. Chow Chun mengatakan pada Nyonya Hui bahwa dia sedang menyelidiki kematian Wu Yanzhen dan menanyakan nasib Zheng Jiurong. Dia juga menanyakan keberadaan anak Li Sang. Namun Nyonya Hui terlihat tidak tahu menahu soal anak itu. Tiba-tiba detektif Ma dari kepolisian datang. Rupanya dia berteman baik dengan Nyonya Hui, detektif Ma yang sedang mabuk kemudian mengenal Chow Chun sebagai seorang aktor. Chow Chun pun ketahuan dan dia diringkus anak buah Nyonya Hui.
Li Sang dan Chan Siumeng yang mendengarkan dari ponselnya pun panik. Li Sang bermaksud menghubungi polisi lagi namun Chan Siumeng mencegahnya. Mereka pun menyusun rencana. Chan Siumeng menghubungi Nyonya Hui dan mengatakan bahwa dia sudah membunuh Seng Jiurong. Dia mengirimkan alamatnya dan menyuruh Nyonya Hui membawa Cao Chun. Nyonya Hui yang masih percaya bahwa Chan Siumeng adalah Cao Chun menyanggupinya. Mereka pun bertemu di sebuah gedung teater yang sudah terbengkalai. Nyonya Hui dan anak buahnya membawa Cao Chun yang dimasukkan ke dalam karung. Chan Siumeng yang berpura-pura menjadi Cao Chun sudah menunggu mereka. Sambil mengoceh, dia membuka karung Cao Chun. Namun Nyonya Hui terlihat tidak percaya. Dia mendekati mayatnya. Kemudian dia tahu kalau itu hanya darah buatan. Dia pun menendang Chan Siumeng dan menyuruh mayatnya bangun. Mayat itu ternyata adalah Li Sang. Tiba-tiba ponsel Li Sang berbunyi. Anaknya menghubunginya menanyakan keberadaannya. Li Sang mengatakan bahwa dia sedang di penjara bawah tanah. Rupanya, anak buah Nyonya Hui tobat karena dia merasa harga dirinya sebagai laki-laki telah jatuh karena mengompol di celana dan dia mengantar anak Li Sang pulang ke rumahnya. Nyonya Hui menjadi bingung mana Cao Chun yang asli. Dia marah dan menanyakan di mana Cao Chun. Cao Chun maju dan mengatakan dialah Cao Chun yang asli. Dia meminta Nyonya Hui melepaskan Chan Siumeng dan Li Sang karena mereka tidak ada hubungannya. Namun Nyonya Hui tidak percaya. Cao Chun lalu meraih pisau yang tergeletak dan menyandera anak buah Nyonya Hui. Mereka bertiga kemudian berusaha kabur menggunakan mobil, namun sayangnya Cao Chun tertinggal. Chan Siumeng menghentikan mobilnya dan berlari kembali untuk membantu Cao Chun. Anak Li Sang menghubungi kembali dan mengatakan bahwa dia sudah menghubungi polisi sesuai dengan lokasi ponsel Li Sang. Li Sang pun berlari kembali ke lokasi. Dia melihat mereka berdua dihajar habis-habisan. Dia bahkan menyaksikan Nyonya Hui menikam Cao Chun berulang-ulang. Cao Chun pun roboh. Namun rupanya, pisau yang digunakan merupakan pisau mainan yang bilahnya bisa masuk ke dalam gagangnya. Dalam keadaan babak belur, mereka pun tertawa. Tepat di saat terdengar sirine polisi tiba. Di akhir cerita, Cao Chun keluar dari penjara dan dijemput Li Sang. Mereka pun berpelukan disaksikan Liu yang berada di dalam mobil. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini karena itu sangat berarti untuk kami.